investasi saham harus siap-siap kehilangan uang. Apakah benar seperti ini? Jadi teman-teman, kita sering sekali mendengar kalimat-kalimat di pasar saham seperti, wah investasi saham tuh harus siap-siap kehilangan uang. Terus investasi saham tuh resikonya tinggi. Kita harus high gain high risk. Kalau mau dapat uang banyak harus siap-siap kehilangan uang banyak juga. Nah terus habis itu investasi saham itu harus siap menang, siap kalah. Tapi apakah benar-benar demikian? Nah, mari kita coba bedah ya. Warren Buffett, salah satu investor tersukses dan terbaik sepanjang masa, mengatakan dia memiliki dua aturan dasar dalam investasi. Dua aturan dasar. Yang pertama adalah jangan pernah kehilangan uang. Yang kedua, jangan lupakan aturan nomor 1. Ya. Wah, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa kok banyak sekali orang-orang yang kehilangan uang di pasar saham, dan kalimat investasi saham siap-siap kehilangan uang itu dinormalisasikan menjadi hal yang umum, yang biasa di pasar saham. Nah, jadi saya pelajari apa sih sebenarnya yang salah. Yang salah adalah kebanyakan investor di pasar saham tidak memiliki satu hal yang paling penting dalam investasi saham, yakni memiliki mindset jangka panjang. Apa sih memiliki mindset jangka panjang artinya? Artinya dalam investasi saham, kamu berarti harus memposisikan diri kamu sebagai seorang pemilik bisnis, bukan hanya membeli dan menjual saham saja. Seorang pemilik bisnisnya seperti apa? Iya, kalau kamu membeli satu lot, misalnya saya kasih contoh INDF, perusahaan Indofood, berarti kamu merupakan pemilik dari perusahaan Indofood. Walaupun hanya satu lot, hanya 600.000, 700.000, sudah bisa beli Indofood satu lot. Kamu sebagai pemilik bisnis dari Indofood, walaupun punya satu lot, iya, apa buktinya? Contoh, pada saat Indofood melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham, dia mengundang seluruh pemegang sahamnya untuk hadir. Anda punya satu lot, boleh nggak hadir di RUPS Indofood? Boleh. Yang kedua, saat Indofood membagikan dividen, Anda mendapatkan porsi dividen Anda nggak sebagai pemilik Indofood? Iya. Nah, dua ini membuktikan kalau Anda adalah sebagai pemilik dari perusahaan Indofood. Benar ya? Lalu banyak orang yang bertanya, yang bilang, loh, saya kan cuma punya satu lot, dua lot, masa benar sih saya pemilik Indofood? Iya, benar, Anda pemilik Indofood. Ya, tapi kan saya nggak ngelakuin apa-apa, saya nggak berhak atas mengambil keputusan atau mencat karyawan. Nah, itu berbeda ya. Anda sebagai pemilik, Anda bukan pengurus. Pengurus perusahaan besar itu dikelola oleh namanya manajemen, adalah operasional, ada direktur, manajer, supervisor, dan lain sebagainya. Pemilik bukan selalu orang yang mengurus suatu perusahaan. Saya bisa memiliki mungkin 10-20 bisnis, tapi saya tidak mengurus perusahaan tersebut. Saya hanya sebagai pemegang saham, mendapatkan laporan setiap tahunnya dari apa sih yang dihasilkan oleh perusahaan saya. Oke, jadi kita sudah sama-sama setuju bahwa punya satu lot saham itu sama dengan menjadikan kita sebagai pemilik perusahaan. Nah, apa sih yang harus dilihat oleh pemilik perusahaan? Nah, pemilik perusahaan biasanya melihat perusahaannya ini gimana sih jalannya, bagus apa enggak, omsetnya bagus apa enggak, labanya meningkat apa enggak. Apalagi kalau rugi, amit-amit kalau rugi. Kalau untung aja kita udah mau lihat untungnya lebih bagus nggak dari tahun lalu, bertumbuh atau enggak, hutangnya bertambah enggak, nah nilai perusahaan atau nilai bukunya bertambah atau enggak. Nah, inilah poin-poin penting yang harus kita lihat sebagai pemilik perusahaan. Bukan kita lihat, oh hari ini saya beli di harga 6.000, besok naik jadi 6.500 nggak ya? Atau besok turun jadi 5.500 nggak ya? Bukan seperti itu. Jadi pada saat kita ingin berinvestasi di pasar saham, kita harus memiliki mindset sebagai pemilik perusahaan. Lalu, poin nomor 2 yang paling penting adalah bagaimana kita menambah porsi kepemilikan dari perusahaan ini. Kita tahu perusahaan ini bagus, Indofood bagus. 10-20 tahun terakhir naik terus labanya. Gimana caranya kita menambah porsi kepemilikan? Bulan ini mungkin saya hanya sanggup satu lot, bulan depan saya tambah lagi satu lot, bulan depan saya tambah lagi satu lot. Jika ada rezeki, ada THR, saya tambah lagi, beli lagi 10 lot. Nah, itulah bagaimana kita menjadi investor yang baik dan bijak, menambah porsi kepemilikan di perusahaan yang bagus. Nah, jikalau Anda berinvestasi di perusahaan yang bagus, yang tidak rugi, maka saya jamin 99% Anda tidak akan kehilangan uang. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa kehilangan uang di perusahaan yang bagus kalau perusahaan tersebut tidak pernah rugi, tidak pernah bangkrut? Perusahaannya selalu laba, mencetak laba dalam 20-30 tahun terakhir. Tidak mungkin kan? Nah, jadi kembali lagi, investasi saham siap-siap kehilangan uang? Jawabannya tidak. Jika Anda berinvestasi di perusahaan yang bagus,
terus menambah kepemilikan, dan terakhir doing nothing atau tidak melakukan apa-apa, hanya melihat perusahaannya bertumbuh, maka niscaya portofolio Anda akan terus bertumbuh dan Anda tidak akan kehilangan uang Anda di pasar saham. Ya, sekian untuk video hari ini. Kiranya video ini dapat memberi ilmu, bermanfaat bagi teman-teman semua. Share ke teman-teman Anda yang mungkin perlu mendengarkan video hari ini. Dan kiranya saya doakan semoga investasi kita semua boleh selalu bertumbuh. Salam investasi.